Galors, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini sama bisa sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan Sagittarius di bulan Februari 2022. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain, kok Sagittarius belum diramalkan? Oke, saya akan meramalkan tentang Sagittarius. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya dan sebelum saya mulai, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman, dari jam 10 pagi maupun live di malam hari ya. Jadi kalian yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diklik tombol loncengnya juga. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian nih, pengen diramalin secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT, pengen dilihat kecocokannya, kok aku cocok nggak sih sama pasangan aku, kok aku pengen nikah di tahun ini, kira-kira hokinya bagus nggak. Nah, kalian pengen curhat-curhatan ke saya, silahkan DM ke Instagram saya di @marksawen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga, pengen lebih intens, pengen lebih detail gitu ya, kalian mau membahas tentang perselingkuhan, percintaan, karir, ataupun rumah tangga yang memang udah di ujung tanduk, bingung cara nyelesainnya gimana gitu, atau mungkin kalian udah nggak betah kerja di kantor, kok aku udah nggak betah di sini, pengen kerja di tempat lain, kira-kira cocoknya di bidang apa. Kalian pengen konsultasi, silahkan DM ke saya di @marksawen dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang Sagittarius untuk asmara dan juga keuangannya. Tapi seperti biasa, sebelum saya membukakan kartu, saya akan membahas tentang zodiaknya terlebih dahulu. Sagittarius ini memiliki sifat yang berjiwa petualang. Orangnya suka mencoba sesuatu hal baru, kuliner baru, tempat wisata baru gitu ya. Orangnya itu berani berspekulasi dalam hal usaha. Orangnya kreatif, punya banyak ide-ide menarik, punya banyak ide-ide kreatif yang memang kadang-kadang orang lain itu nggak kepikiran, tapi Sagittarius itu bisa kepikiran, terutama sih dalam hal usaha atau bisnis ya. Sagittarius ini memiliki sifat yang memang punya banyak teman, relasinya banyak, dia tuh pandai menjalin relasi, wawasannya luas gitu ya. Karena orang punya banyak teman pasti wawasannya luas. Tapi Sagittarius itu unik, dia itu orangnya tidak mau diatur dan tidak mau dikekang ya. Sama siapapun juga, sama keluarganya nggak mau, sama pasangannya lebih-lebih dia tuh nggak mau dikekang ya. Jadi kalau misal dia itu punya pacar dan pacarnya protektif, pasti nggak akan lama putus sama Sagittarius seperti itu. Karena Sagittarius itu sendiri memiliki sifat yang suka kebebasan, tapi dia itu bisa dipercaya. Kesetiaannya luar biasa. Dia kalau udah satu nggak mau gonta-ganti pasangan, setia banget sama pasangannya ya. Nah, walaupun nggak semua karakter Sagittarius sama, tapi rata-rata karakter Sagittarius itu seperti yang saya sebutkan tadi, berjiwa petualang, suka mencoba hal baru, kuliner baru, tempat wisata baru, nggak suka diatur, nggak suka dikekang, dan orangnya kreatif ya. Sagittarius ini memiliki 3 zodiak yang cocok sama Sagittarius teman-teman. Yang pertama ada zodiak Aries. Aries ini orangnya juga sama-sama berjiwa petualang, energik, agresif, punya banyak teman juga, dan orangnya pandai menyesuaikan diri. Jadi kalau kerja di suatu perusahaan dan ternyata Aries ini nggak betah ya, Aries ini pandai menyesuaikan diri sehingga bisa ngebetah-betahin di tempat tersebut yang dia kerja seperti itu ya. Aries memiliki sifat yang kemudian, orangnya moodnya nggak stabil, naik turun, dan orangnya keras kepala. Dia tuh kalau udah punya keinginan saklek ya, artinya kalau udah punya keinginan ya harus tercapai, harus terlaksana gitu ya, diatur juga nggak mau gitu ya. Tapi kalau saya lihat Aries ini tipe karakter orang yang sangat pekerja keras dan orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya dia seperti itu. Makanya Aries sama Sagittarius cocok teman-teman. Nah, zodiak kedua yang cocok sama Sagittarius adalah Gemini. Ini nih sama Sagittarius cocok. Gemini orangnya punya banyak teman juga, orangnya egonya tinggi, nggak mau ngalah, kadang-kadang pengennya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin gitu ya. Gemini memiliki sifat yang ambisius, super ambisius. Apa yang menjadi keinginannya, mimpinya harus tercapai juga gitu ya. Apa yang menjadi harapannya, pokoknya dia itu rela kerja demi apapun. Tapi Gemini juga kadang A, kadang B gitu ya. Hari ini bilang A, besok bisa bilang B seperti itu. Dia itu tergantung suasana hatinya dia juga gitu ya, ibaratnya seperti itu. Tapi Gemini ini orangnya pandai membawakan suasana ya. Kalau pasangannya bete, bad mood, Gemini itu punya 1000 akal untuk membuat pasangannya tadinya bete jadi nggak bete lagi. Contohnya kayak gitu ya. Gemini itu pinter ngomong, pinter berkomunikasi, pinter membawakan suasana, pinter dagang, pinter bisnis. Makanya sama Sagittarius juga cocok, mereka klop satu sama lainnya ya. Zodiak ketiga yang cocok sama Sagittarius adalah Leo. Leo ini orangnya percaya diri, suka menjadi pusat perhatian oleh banyak orang, gengsian, orangnya pekerja keras ya. Dia sedikit bicara, banyak bekerja, nggak banyak ngomong tapi yang penting hasilnya ada, nggak banyak ngomong tapi yang penting kenyataannya itu sesuai seperti itu ya. Orangnya ini berjiwa pendiam, pemberani, berkarisma ya. Orangnya punya aura yang bagus, jadi memiliki daya tarik
yang lebih sama lawan jenisnya. Karena Leo ini orangnya cool ya, cool itu nggak banyak ngomong ya, pendiam. Nah orang pendiam ini biasanya membuat penasaran sama lawan jenisnya. Nah antara Leo sama Sagittarius juga cocok dari segi sifat dan juga karakteristiknya, makanya saling melengkapi juga ya. Tiga zodiak akan cocok sama Sagittarius, ada Aries, Gemini dan juga Leo. Tapi bukan berarti luar zodiak tersebut nggak cocok sama Sagittarius, tidak ya. Sagit Pisces cocok bisa, Sagit Libra cocok bisa, karena semuanya tergantung diri kalian bisa ngalah atau enggak, intinya itu. Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk asmara juga keuangannya, terutama di bulan Februari ini, karena dari kemarin banyak penasaran, jadi saya akan meramalkan Sagittarius ya. Oke, saya cek dulu teman-teman kartunya, nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk percintaannya terlebih dahulu, lalu yang kedua adalah untuk keuangannya ya. Oke, langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama ya. Di kartu yang pertama saya lihat di sini ada kartu Ace of Pentacles. Ada simbol koin emas ya. Koin emas ini artinya adalah simbol baik dalam percintaan. Artinya buat kalian yang para single yang belum menikah, gak ada salahnya kalau kalian punya gebetan, kalian ngasih sinyal. Jangan cuma deket-deket doang, cuma jadi temen chattingan doang, sebenarnya naksir cuma gak berani ngomong. Enggak. Di bulan Februari saya rasa buat para single yang udah punya gebetan ya, ini adalah lampu hijau. Lampu hijau untuk kalian itu nyenggol dikit lah gitu ya. Maksudnya nyerempet-nyerempet obrolannya tentang perasaan gitu ya. Ya biar dia tuh tahu kalau kamu tuh suka sama dia. Intinya kalau saya bilang seperti itu. Karena ada simbol bagus, ada pertanda bagus ya. Nah buat kalian yang sudah menikah, udah punya pasangan, saya bilang sih di kartu yang pertama ini Ace of Pentacles artinya kalian tuh jangan segan untuk memberikan kejutan. Jangan terlalu sibuk kerja. Pasangannya ya diperhatiin gitu loh ya. Biar pasangan kamu tuh tetap sayang dan tetap lengket sama kamu kayak perangko, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya bilang harus menjaga keharmonisan, karena keharmonisan itu penting sekali untuk rumah tangga kamu ke depan. Buat kalian yang sudah punya keluarga atau sudah punya pasangan ya, itu penting ya. Kejutan spesial, kejutan itu nggak harus mahal. Beliin apa yang dia suka, makanan kesukaan juga boleh gitu ya. Atau kalau saya bilang sih ajakin ke tempat romantis juga boleh. Kejutan spesial itu penting teman-teman ya. Kadang-kadang sesuatu hal sepele bagi pasangan kamu itu sesuatu hal besar, seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang ini adalah lampu hijau baik yang single maupun yang udah punya pasangan, yang adalah simbol bagus dalam percintaan ya. Nah nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana untuk keuangannya, kita akan lihat. Tapi sebelum saya lanjut kartu yang kedua, saya akan menginfokan nih buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen nanyain jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, asmara dan lain sebagainya, kalian pengen curhat ke saya juga, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Selanjutnya kartu yang kedua untuk keuangan Sagittarius, kita akan lihat ya. Oke, saya dulu kartunya. Nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangannya gimana di bulan Februari ini. Tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua ya. Di kartu yang kedua untuk keuangan Sagittarius ada kartu The Tower. The Tower ini artinya adalah simbol gedung terbakar atau ada orang jatuh dari gedung. Simbol suatu kewaspadaan, dan kalian ini di bulan Februari kayaknya jangan terlalu menghambur-hamburkan keuangan ya, apalagi sesuatu hal yang nggak penting gitu ya. Beli sesuatu hal yang nggak penting itu jangan, intinya seperti itu. Tapi kalau dirasa itu penting, dirasa itu memang ya bagi kamu mungkin nggak seberapa gitu ya nggak masalah kamu keluar duit gitu ya. Cari duit toh ya ujung-ujungnya untuk menyenangkan diri, untuk kebutuhan kamu juga. Tapi kalau kebablasan juga nggak bagus, karena di kartu yang kedua simbolnya The Tower. Kalian lihat sendiri simbolnya gedung terbakar, artinya kehati-hatian soal keuangan. Jadi keuangan kamu harus dipres sedemikian rupa ya. Yang nggak penting mendingan ditunda dulu deh, seperti itu ya. Karena nggak tahu kenapa di sini ada simbol gedung terbakar, pasti akan ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh nanti bakal keluar duit terus gitu ya. Entah di bulan apa, bisa di pertengahan, bisa di akhir tahun, bisa. Tapi yang jelas harus berhati-hati, dan di bulan Februari ngirit-ngirit dulu, itu kesimpulannya. Overall sih mengalir, cuma ngirit gak ada salahnya ya. Nah kalau saya bandingkan kartu yang pertama tadi untuk asmaranya, di sini ada kartu Ace of Pentacles, artinya lampu hijau ya. Untuk yang single, yang udah punya gebetan, dan maupun yang udah punya pasangan dan juga udah punya keluarga ya. Intinya kasih sinyal, kasih simbol, kasih kejutan, kasih hadiah spesial. Gak harus mahal, yang penting pasangan kamu tuh suka ya. Nah di kartu yang kedua simbolnya gedung terbakar, soal keuangan harus hati-hati, banyak halangan dan rintangannya di bulan Februari. Jadi intinya ngirit dulu, oke? Keduanya adalah kartu yang positif untuk reading Sagittarius. Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian, pengen dibacain juga tentang diri kalian ya, pribadi, pengen nanyain jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, asmara, keuangan, silahkan DM ke saya @marcelwen. Pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan kalian, ataukah kalian tuh punya problem rumah tangga, udah mulai bosen, atau kalian bosen kerjaan, mau kerja yang lainnya,
bingung cocoknya di mana, silahkan DM ke saya @marcelwen. Silahkan, siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.